Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Dalam sebuah kanal YouTube ya yang bernama Perkumpulan Inisiatif, silakan teman-teman bisa berkunjung langsung di sana. Jangan lupa subscribe juga channelnya. Di situ para yang ada di situ mencoba membongkar kebohongan KDM, dan itu judulnya juga adalah bongkar kebohongan KDM. Yang dimana di situ dijelaskan sebenarnya apa yang disampaikan Kang Deddy pada salah satu podcast itu ternyata tidak benar ya. Tapi yang menarik juga menarik untuk kita reaksi sebetulnya adalah komenan-komenan yang ada di channel itu. Ini menarik untuk kita reaksi sebetulnya, tapi sebelumnya coba kita dengarkan analisa dari Bapak tersebut, bagaimana sih dan apa ini maksud dengan kebohongan-kebohongan dari Kang Deddy. Jadi bagaimana video lengkapnya sebetulnya? Ini dia. Belakangan ini, seorang pejabat publik di Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, menyatakan di sebuah podcast Akbar Faisal bahwa dia selama waktu memimpin Purwakarta periode 2008-2018 berhasil menjungkir balikan postur APBD yang biasanya lebih berat untuk alokasi belanja pegawai atau birokrasi dan lebih kecilnya publik, dijungkir balikan menjadi sebagian besar untuk publik dan lebih kecil untuk pegawai. Kalau proporsinya itu 30 untuk pegawai dan 70 untuk publik. Akhirnya belanja untuk publiknya nggak ada. Nah, bagi saya adalah yang pertama harus saya benahin adalah ini. Dan Anda akan lakukan itu? Pasti. Saya dulu pengalaman waktu Purwakarta. Bisa merubah postur anggaran, asalnya 30 belanja publik, 70 belanja aparatur. Saya rubah jadi 70 belanja publik, 30 belanja aparatur. Sebuah pernyataan yang menurut saya cukup menggembirakan dan sekaligus mengundang perhatian publik, karena dalam postur APBD yang saya ketahui selama ini memang lebih banyak masih dominan di belanja pegawai. Tetapi Deddy sebagai kepala daerah waktu itu di Purwakarta berhasil mengubah komposisi itu. Nah, saya langsung mau ngecek apakah benar seperti yang diklaim oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tersebut sewaktu dia menjadi Bupati Purwakarta. Apakah proporsi APBD Purwakarta sudah berbanding 70 untuk publik dan 30 untuk pegawai? Saya membuka websitenya DJPK, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Dan cara mengaksesnya itu mudah sekali. Pasti akan muncul beberapa pilihan. Tahun berapa, ketik geser provinsinya provinsi mana, ketik provinsi Jawa Barat, kabupaten kotanya Purwakarta. Dan langsung submit, maka akan muncul setiap tahun misalnya 2015. Nah, itu yang terjadi sebetulnya. Itu salah satu kebijakan memang disampaikan dalam podcastnya Akbar Faisal kalau tidak salah namanya. Tapi sekali lagi saya tertarik dengan komenan di video itu, yang dimana komenan ini juga menarik untuk kita lihat bersama sebetulnya. Contoh misalnya dari Ruswandi ya, yang mengatakan bahwa saya warga Purwakarta saat KDM jadi Bupati Purwakarta merasakan pembangunan di Purwakarta. Tapi ini tanggapan dari masyarakatnya begitu, masyarakat Purwakarta begitu, yang dimana kalau dicek tadi memang ada ketidakbenaran yang disampaikan oleh Kang Deddy, tapi masyarakat menerima dampak pembangunan yang dirasakan di sana begitu. Ada juga komenan berikutnya sebetulnya. Ini dari Rahmat TKB 896 ya. Saya pensiunan dari DBMP katanya. Sudah mengenal KDM lebih dari 20 tahun. Sejak KDM jadi Bupati, pembangunan Purwakarta sangat maju dan berubah pesat. Saya mengalami 6 bupati, justru perkembangan pembangunan Purwakarta meningkat di segala bidang sampai ke pelosok desa Purwakarta. Begitu ya, Taufik Sofyan. Mari berpikir positif. Saya warga Jawa Barat sudah bisa merasakan langsung gebrakan-gebrakan kebijakan KDM yang sangat berpihak kepada kepentingan publik dan rakyat kecil. Mengenai pembicaraan KDM di podcast ini, saya lihat sebagai gagasan KDM untuk mengubah postur anggaran APBD dari yang asalnya 30 untuk publik menjadi 70 untuk publik. Semoga dengan berbagai upaya yang sedang dilakukan KDM di Jawa Barat dapat mewujudkan gagasan tersebut di atas. Tetap kawal pejabat yang pro kepada rakyat. Gatot Taris, setiap ada pemimpin yang benar ingin memperbaiki negara dan rakyat, pasti ada yang tidak senang dan mencari-cari kesalahannya, biasanya orang-orang yang kurang kerjaan dan kurang perhatian.
Itu katanya ya. Dari sekian banyak memang komenan di situ banyak sekali memang sebagian besar mendukung KDM begitu. Kemudian Danuan Haruman di situ menulis juga, memang betul Pak, tapi itu kan data kasar, tidak ada perincian belanja pegawai apa saja. Itu katanya ya. Kenyataannya waktu itu petugas kebersihan sangat banyak dan ada di setiap sudut wilayah. Ditambah lagi para tukang yang dimasukkan ke belanja pegawai daerah. Kalau mau lakukan penelitian yang serius, cek data dan lakukan survei lokasi biar tidak ada ketimpangan informasi. Setuju ya? Ada juga ini dari Wages 5893. Cukup membuka pikiran, setidaknya kita jangan pernah mendewakan politisi sehebat apapun KDM atau yang lainnya. Kita sebagai masyarakat era digital harus tetap punya pembanding atau data. Videonya cukup mengedukasi, kita juga bisa mengecek dari DJPK itu data-data kabupaten yang lainnya. Ternyata itu katanya ya. Langking Maniwangis 5955. Di situ dia menulis berkomentar ya. Saya warga Purwakarta merasakan langsung pembangunan infrastruktur lainnya dan jalan-jalan di Purwakarta mulus sampai ke gunung. Ekonomi dirasakan rakyat meningkat. Ini pengalamannya nyata sebagai rakyat Purwakarta. Pada masa pemerintahan KDM, saya tidak tahu uangnya dari mana. Obrolan yang umum di Purwakarta saat ini, Deddy Mulyadi uangnya dari mana? Kabupaten bisa membangun terus-menerus di bawah kepemimpinannya. Itu sebetulnya ya. Dan kalau ada yang nonton video saya kali ini yang dari Purwakarta, tolong tulis di kolom komentar ya. Bagaimana sih sebenarnya kita ini akan mengadakan perbandingan. Apakah benar yang diucapkan oleh Bapak tadi dalam kanal YouTube-nya, atau bagaimana sih sebenarnya warga Purwakarta kemarin pada saat dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi di sana merasakan dampak pembangunan yang terjadi? Ya, biar kita tidak saling mencurigai. Silakan sekali lagi ya, warga Purwakarta yang menonton channel saya, silakan tulis di kolom komentar. Apakah benar yang dikatakan oleh Kang Deddy atau yang dikatakan sama Bapak tadi di kanal YouTube-nya ya. Dan semakin menarik sebetulnya, coba kita akan tonton videonya sampai akhir. Silakan nanti disimak ya. Karena bagaimanapun juga warga Purwakarta harus bisa melihat ini dan bisa membuktikan mana yang lebih benar, perkataan Bapak tadi atau perkataan dari Bapak Aing begitu ya. Ini dia videonya secara full sebetulnya. 2016, 2017, 2018 dan seterusnya, maka akan muncul postur APBD-nya. Dan ternyata setelah saya cek, saya teliti, postur APBD Purwakarta dalam hal realisasi selama 5 tahun periode kedua berbeda, bertolak belakang dan tidak mendukung terhadap pernyataan KDM. Di mana postur APBD Purwakarta selama periode 5 tahun itu belanja pegawainya kisarannya, porsinya, presentasinya itu di kisaran 50 sampai 52%. Dan belanja publiknya atau belanja langsungnya itu hanya kisaran di angka 18 sampai 22%. Jadi, klaim KDM terkait dengan bisa mengubah postur APBD setelah kita rujuk, kita buktikan dengan data pendukung yang ada di web tersebut bertolak belakang alias tidak sesuai. Ternyata porsinya tidak seperti yang dinyatakan oleh KDM, hampir sama atau masih sama seperti yang berlaku pada saat itu. Yaitu umumnya APBD lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dibandingkan untuk belanja publik. Ini penting dikonfirmasi untuk ini agar informasi KDM yang mengklaim seperti yang dinyatakan 70 publik 30 aparaturnya itu tidak dipahami secara keliru, menjadi hoax, dipercaya tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Mari kita sebagai warga harus peduli, harus kritis untuk bersikap, melakukan cross check dengan data-data yang ada untuk mengkonfirmasi dengan pernyataan pejabat publik kayak KDM ini. Karena yang lebih tahu sebenarnya sebetulnya adalah warga Purwakarta yang ada di sana begitu. Ya, anggap saja misalnya apapun disampaikan orang luar terhadap KDM yang merasakan dampak pembangunan, yang merasakan dampak kebijakan dari KDM kemarin di Purwakarta adalah warga-warga yang ada di Purwakarta. Ya, tapi sekarang setelah beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat,
publik bisa melihat bahwa inilah kinerja, terlepas dari apapun statement masyarakat di luar sana yang tidak suka, itu pencitraan, itu apalah namanya. Tapi kalau kita positif berpikir bahwa itu adalah model keterbukaan publik yang baru. Apa yang dilakukan pejabat, bagaimana alokasi anggaran, dari mana anggarannya pejabat itu terpampang, sudah tidak ada dan bukan jadi rahasia umum. Jadi atas dasar video itu mungkin bisa dijadikan acuan nanti oleh masyarakat. Karena di situ sudah jelas bahwa pemasukan untuk Jawa Barat sekian, dialokasikan untuk apa, sisanya uang berapa, itu kan pasti masyarakat bisa menilai nantinya. Dan sekali lagi, ini ketika Kang Deddy sekarang di Purwakarta. Silakan warga Purwakarta bantu saya tulis di kolom komentar apakah benar yang disampaikan oleh Bapak tadi. Benar yang disampaikan Bapak tadi biar tidak terjadi ketimpangan informasi. Begitu ya, kita lanjutin. Karena beliau seorang pejabat publik yang dibiayai oleh APBD dari uang dari kita, maka dia pun harus kita pastikan agar menyampaikan dengan data yang akurat. Anggaran itu adalah data publik yang harus bisa diakses oleh siapapun. Karena begitu menurut aturannya. Setiap orang bisa mengakses itu, harus transparan. Agar apa? Agar pengelolaan anggaran itu bisa dikelola dengan baik, bisa digunakan juga untuk kepentingan publik yang berdampak nanti untuk peningkatan kesejahteraan warganya. Oleh karena itu, jangan sampai kita mudah tergiur, mudah terprovok ya dengan pernyataan pejabat publik yang sedang misalnya naik daun. Tapi kita sebagai warga harus tetap kritis agar pejabat publik kita paksa untuk bersikap jujur dan terbuka dan bersikap apa adanya. Pencitraan sekarang sedang menjadi satu strategi yang dilakukan oleh pejabat publik dengan didukung oleh media sosial ya, dengan mengungkap data-data dalam tanda kutip yang bombastis terkait dengan pencitraan dan sebagainya. Saya rasa tidak ada satupun pejabat publik yang tidak pencitraan sekarang, baik dalam masa jabatan atau dalam proses mendapat jabatan begitu. Tapi yang sayangnya adalah ketika pejabat publik hanya dia itu baik, hanya dia kampanye istilahnya, hanya dia apalah namanya di situ pada saat proses menarik suara dari rakyat begitu ya. Tapi sesudah itu hilang ya. Terlepas sekarang pencitraan dan bukan sekali lagi oleh Kang Deddy, apa yang dilakukan Kang Deddy sekarang yang lagi heboh-heboh ini bukan beliau lakukan sehari, 2 hari atau sebulan, 2 bulan. Bisa dicek kanal YouTube-nya di tahun berapa, dan sebelum kanal YouTube itu pun terjadi silahkan tonton di podcastnya Nanang Hermansyah kalau tidak salah ya. Di situ bagaimana kronologi channel itu terbentuk ya. Dan sejak kapan Kang Deddy sekarang melakukan seperti yang dilakukan sekarang, memberikan bantuan, terus turun ke bawah dan sebagainya ya. Kita harus bisa menyimpulkan bukan hanya dari satu sudut pandang saja ya, bukan hanya dari satu sumber informasi, harus banyak kita dapatkan, kita mencari informasi-informasi lain sehingga bisa kita simpulkan dalam satu kesimpulan yang utuh begitu ya. Tidak usah kita hanya dapat informasi dari satu informasi terus kita bisa menyimpulkan secara menyeluruh. Itu jangan ya. Semakin menarik sebetulnya, kita lanjutin. Yang berpihak kepada publik. Oleh karena itu, saya mengajak agar kita tetap kritis dari setiap pernyataan siapapun pejabat publiknya untuk selalu kita memberikan ruang sedikit, memberikan ruang untuk kita melakukan pertanyaan-pertanyaan kritis. Kalau konteks APBD, karena APBD itu mudah diakses dan sudah tersedia di webnya, jangan lupa tadi untuk APBD secara nasional itu webnya DJPK. Maka kita akan konfirmasi dengan data-data itu. Maka kita akan bandingkan antara yang dinyatakan dengan yang tertera dalam dokumen itu. Nah, saya mengajak kepada warga sebagai warga negara yang baik untuk melakukan hal yang seperti itu, daya kritis kita kembangkan agar perjalanan negara ini, penggunaan sumber daya publik diantaranya APBD ini kita bisa kontrol, kita bisa pastikan untuk kepentingan kita bersama. Jangan sampai APBD menjadi sesuatu yang dirahasiakan, sesuatu yang disembunyikan, begitu mudahnya untuk dimanipulasi. Jadi sangat setuju ya, sangat setuju bahwa bagaimanapun juga APBD itu tersusun adalah bagaimana untuk memang dikembalikan untuk rakyat, untuk pembangunan rakyat.
dalam bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sebagainya. Dan kita harapkan seperti itu. Gebrakan pertama dilakukan Dedi langsung turun ke masyarakat, yaitu bagaimana sekarang mengkondisikan situasi di lapangan untuk banjir begitu ya, agar tidak ada lagi momok banjir. Ini menjadi momok yang menakutkan. Setiap tahun di musim hujan pasti terjadi di Jawa Barat, dan parahnya lagi di situ adalah bukan hanya korban dalam bentuk rumah dan sebagainya, ada korban nyawa dan sebagainya. Dan itu apalagi warga Jawa Barat. Kami di luar Jawa Barat pun berdoa dan berharap semoga semeton ya, apa yang dilakukan sekarang Kang Dedi ini memberikan penyelesaian yang utuh kepada penyelesaian banjir ini begitu ya. Dan sekali mungkin ya kita lihat dan kita menyaksikan bagaimana sekarang warga di sana selama ini kita dengar tidak ada dan tidak mau, tidak ikhlas digusur begitu. Kalau sekarang ini malahan menawarkan diri untuk digusur, itu sesuatu yang luar biasa yang kita saksikan hari ini. Beruntung ya warga Jawa Barat sekarang dipimpin, mudah-mudahan konsisten dan kontinu untuk kedepannya ya. Dan apa yang diharapkan warga secara keseluruhan kepada Kang Dedi ya, amin, kita aminkan saja ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.